Cita-cita kan kita anggap sebagai angan-angan. Ya kan? Impian. Nah, padahal makna akar cita itu adalah suatu keilmuan yang datang begitu saja tanpa kita mengklaimnya. Itu cita. Yaitu adalah kesadaran murni. Nah, cuman bergesernya menjadi cita-cita itu kan makanya gini, mudah-mudahan tercapailah cita-citamu itu adalah mengakses kesadaran murni itu. Makna sesungguhnya. Ketika kesadaran murni, keilmuan murni itu datang tanpa ada kepemilikan, nah itu yang disebut dengan cita. Tapi ketika itu dibahasakan dengan logika, maka itu menjadi intelektual. Coba bayangin kalau misalnya kita menyebut kaya sendiri itu satu komplek aja. Kita orang paling kaya dan di sekeliling kita itu orang-orang tidak punya. Bagaimana tulisannya kita? Pusing itu pasti. Biar nggak dicuri. Jadi dia menyiksa dirinya sendiri. Jadi sejahtera itu ada semua rata kebahagiaan itu muncul di sekeliling. Makanya kalau orang haji itu lihatlah sekelilingmu. Kalau masih ada yang kekurangan, lebih baik untuk lingkunganmu, untuk tetanggamu. Kan gitu. Nah kalau kita menghimpun banyak-banyaknya harta sebanyak-banyaknya itu pasti kita akan takut. Rumah dipagar keliling, dikasih listrik, dikasih apa lagi. Karena kita takut curiga terus. Nah, tidak berkonsep rezeki itu semakin banyak orang yang kita pikirkan, maka Allah akan memberikan rezeki itu melimpah-limpah untuk kita saling berbagi. Nah ini bonus untuk kamu berbagi, tambah lagi warna kita. Terus gitu konsepnya. Nah, hukum sedekah itu sebetulnya seperti itu, tapi kan kita ngambil langsung poinnya. Pokoknya aku sedekah kamu untuk 100 kali lipat, 10 kali lipat. Kan itu yang terjadi itu sekarang. Kalau kamu memberikan saya 100.000, kalau dikali 10 berapa? Gitu. Nah, karena konsep manusia kita sekarang itu materialis. Udah pusing tuh, mobil dibawa nanti diganti Pajero. Kalau Dexter nangis marah-marah katanya dibohongin. Ya kamu yang membohongin diri kamu sendiri kan gitu. Kan jadi lucu. Nah, kayak gitulah. Makanya kalau misalnya bersedekah aja lah, nggak usah mengharapkan hasil apapun. Makanya gini istilahnya, ketika segala sesuatu itu kita ukur, orang yang sering mengukur segala sesuatu diukur dan terukur, otomatis seseorang itu akan minim menerima kebahagiaan. Kok bisa gitu ya? Karena kebahagiaan itu suatu hal yang tidak pernah kita duga. Semakin seseorang itu tidak mengukur apapun, kebahagiaan itu mungkin lebih cepat kita rasakan dan lebih kita merasakannya karena ada suatu rezeki-rezeki yang tidak pernah kita sangka. Seorang pegawai negeri itu udah pasti sebulan 2 juta terukur, jadi nggak nikmat. Tapi seorang pedagang yang biasa dia dapat 100.000, 200.000, kadang nggak dapat apa-apa, tiba-tiba dapat lagi dari sisi yang lain, itu lebih menikmati kebahagiaan itu. Ya Allah, alhamdulillah tiba-tiba itu ini. Syukur alhamdulillah itu lebih ini, walaupun cuma tambahan 200. Bayangin itu. Nah kalau kita sudah terukur, oh saya ada gaji 6 bulanan gitu, dapat uang 6 juta, 7 juta karena sudah terbiasa dan terukur, itu menjadi hal yang biasa. Memahami enggak ya? Iya. Kan ngerasain tuh. Ketika kita udah biasa pegang 10 juta misalnya, dapat 10 juta ya biasa, dapat 8 juta miris. Sedangkan kalau orang yang tidak terukur bagaimana rezeki itu dia terima begitu aja, dapat 100.000 bersyukur, 200.000 bersyukur, apalagi 10 juta bersyukur sekali kayak tadi itu ya mas ya, ngelihatnya bagaimana orang itu bahagia sampai teriak-teriak ya, sampai teriak-teriak. Nah itu kan saya melihat subhanallah ya, ketika orang itu tidak punya persepsi apapun, ketika dia mendapatkan rezeki, apa namanya, ekstasi kebahagiaannya itu nggak bisa terukur. Kalau ekstasi itu kayak rasa bahagia itu bisa didatangin dengan tanpa ada instruksi dari luar, dari dalam diri. Dan caranya bagaimana? Ya itu kan sama dengan kayak gini, ketika kita menjaga konektivitas kita terus dengan itu, kita akan merasa jadi gini. Ketika seseorang itu mungkin nanti bisa dibenahin ya kata-katanya. Kurang lebih ketika seorang hamba itu selalu bersandar kepadaku, maka aku akan jauhkan dari rasa takut, gelisah. Kalau istilah sekarang itu dijauhkan dari rasa alay, galau dan lebay. Saya
Jadi kalau alay galau dan lebih perlu pertanyakan tuh Allahnya di mana gitu kan. Itu kalau karena asal ya. Nah, kan berarti kan perlu dipertanyakan. Kalau kita masih ragu, masih takut, masih gelisah, pertanyakan dulu tuh Allahnya di mana? ya kan gitu. Sebetulnya kan bagaimana kita menyelesaikan itu kan kita harus fokus tuh dalam diri. Terkadang kita itu tidak fokus dan gerusa-gerusu karena pikiran. Jadi untuk menjaganya ketika ada masalah tuh amatin nafas kita. Amatin, jangan sampai tergerak oleh pikiran. Tiba-tiba ide itu tiba-tiba muncul. Percaya nggak? Analogi aja. Sebenarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang disebut sebagai penemu, karena segala sesuatu sudah ada di alam semesta. Percaya nggak? Jadi di alam semesta itu ada yang disebut dengan alam ide. Gimana yang gambarnya ya? Alam ide itu gambarnya gimana? Nah gini aja lah. Nah ini alam ide. Ya kan? Seseorang itu hanya bisa mengakses, menyiapkan dirinya untuk dijadikan wadah untuk ide ini turun. Satu-satunya cara yaitu adalah mengamati pikiran, merasakan nafas, setiap hembusan nafas kita. Itu kan kita lebih jernih tuh pikiran kita. Tiba-tiba ide-ide itu nyusup gara-gara ada ayam jalan. Nah, masuk nggak sama ini? Jadi ketika kita ada masalah tuh ya, coba amati nafas, renungin, rasakan nafas kita. Tiba-tiba kita ada insight-insight datang tanpa terduga. Bisa jadi masalah kita itu gara-gara melihat ayam berjalan. Itu kita bisa punya ide yang cemerlang. Gara-gara ayam. Newton itu bisa menemukan teori gravitasi, apakah dia harus ke angkasa? Gara-gara kejatuhan pohon, kejatuhan apel. Kan itu waktu dia merenung, enak-enak meditasi gitu sambil mengamati nafas, tiba-tiba jatuh, tuk, aduh, tuk. Oh ternyata gini ya, nah, dihitung sama dia gitu, dibahasakan sebagai bahasa manusia, akhirnya temulah itu teori gravitasi. Nah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, coba amatin masalah itu, renungin, rasakan hembusan nafas kita, jangan dibawa ke pikiran. Kalau dibawa ke pikiran, nanti kita berdebat sama pikiran kita, masalah tidak selesai. Jadi gini, ketika ada masalah datang tuh, serat. Rasakan nafas kita, pelan-pelan amatin permasalahan itu. Nah tiba-tiba itu bisa terurai. Tiba-tiba kita paham, oh jangan-jangan ini gini ya, oh jangan-jangan ini gini ya. Yang bikin kita sumpek itu gara-gara pikiran berdebat terus. Dan mencari siapa yang membuat masalah itu. Bukan solusinya. Iya harus berhenti sejenak. Misalnya ada masalah di kantor tuh, diam aja. Rasakan nafas kita. Jadi misalnya ada perdebatan tuh, Bapak coba amati nafas, gitu. Rasakan nafas kita. Dan dengarkan itu sebagaimana mestinya, jangan ada persepsi. Setelah dia berhenti baru Bapak ngobrol. Tiba-tiba Bapak akan spontan ngobrol itu. Itu bisa seperti itu. Misalnya ini nih gini nih. Kalau saya urai lagi, saya duduk ke dalam, saya ngapain ya saya ngobrol kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Spontanitas terkendali. Tahu arti cita? Cita yang nanti akhirnya dari akar dari cita-cita. Cita-cita kan kita anggap sebagai angan-angan, ya kan? Impian. Nah, padahal makna akar cita itu adalah suatu keilmuan yang datang begitu saja tanpa kita mengklaimnya. Itu cita, yaitu adalah kesadaran murni. Nah, cuman bergesernya menjadi cita-cita itu kan makanya gini. Mudah-mudahan tercapailah cita-citamu itu adalah mengakses kesadaran murni itu. Makna sesungguhnya. Ketika kesadaran murni, keilmuan murni itu datang, tanpa ada kepemilikan, nah itu yang disebut dengan cita. Tapi ketika itu dibahasakan dengan logika, maka itu menjadi intelektual. Ya pokoknya ada suatu gelombang, tiba-tiba kita paham sesuatu, tiba-tiba kita ngobrol sesuatu tanpa kita pikirkan. Ujuk-ujuk lah ya harus itu. Tipe-tipe ya. Maceleng gitu. Nah kadang kan kita gak pernah berpikir itu. Kok bisa ya? Terus kita pulang. Loh kok bisa ya saya ngobrol kayak gitu? Pernah gak kita ngalamin kayak gitu? Kok tiba-tiba saya paham kayak gitu ya? Nah,
Itu kan yang disebut dengan cita. Satu keilmuan yang datang begitu saja tanpa ada klaim dari kita. Satu-satunya cara yaitu menghentikan pikiran dan jadi gini. Ia datang seketika, secepat cahaya dan semurni malam. Tapi guna mendapatkannya, pikiran harus kosong dan hati kita harus penuh. Catat itu baik-baik. Jadi, ya bisa seperti itu. Sebetulnya akar maknanya ya Pak. Sebetulnya itu. Nah kan gitu. Dia datang seketika semurni cahaya, secepat cahaya, semurni malam. Tapi guna mendapatkannya, pikiran harus kosong dan hati kita harus penuh. Tapi saat ini apa? Pikiran kita penuh, hati kita kosong. Itulah kita nggak bisa mendapatkannya. Ngoceh aja di sini, di sininya kering.